Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, kalau kita mau jujur dalam setiap hidup saudara dan saya, mungkin pernah merasa seolah-olah hidup ini adalah kapal kecil yang mungkin juga sedang dihantam badai yang hebat. Saudara, badai itu bisa berupa tagih yang menumpuk dalam setiap kehidupan kita semua. Badai itu bisa merupakan vonis dokter yang menakutkan atas setiap penyakit yang kita punya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, badai itu juga bisa merupakan konflik keluarga yang tidak kunjung usai di dalam setiap kehidupan kita semua. Atau mungkin badai itu mungkin sekedar kekosongan yang dingin di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Saudara, kita berusaha keras, berteriak sekencang-kencangnya, menggenggam kemudi dengan seluruh tenaga kita semua. Tetapi ombak itu terlalu besar rasanya di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita hampir menyerah, tetapi kita lupa bahwa di tengah kapal kita yang mulai karam itu, ada pribadi yang sedang tidur dengan tenang. Kita lupa bahwa bukan kekuatan kita yang akan menenangkan badai, tetapi kehadiran Tuhan dan otoritas firman-Nya yang seharusnya menenangkan badai di dalam setiap hidup saudara. Mari saat ini kita akan berbicara tentang bagaimana menemukan iman yang tangguh. Iman yang tetap berdiri teguh, bukan karena badai itu kecil, tetapi karena kapten kapal kita jauh lebih besar dari setiap kehidupan badai yang kita punya. Saudara, coba bayangkan pemandangan ini. Ada langit yang gelap, ada ombak setinggi rumah, dan kemudian perahu atau kapal kita sedang terombang-ambing tak berdaya di sebuah danau yang bernama Galilea. Itu bukan sekedar cerita yang kuno, cerita lama dan lain sebagainya, tetapi itu adalah realitas mungkin kehidupan kita hari ini. Saudara, kita mungkin tidak melihat badai air sungguhan, tetapi kita merasakan badai ketidakpastian, badai stres di dalam setiap kehidupan kita semua, badai kehilangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di zaman dimana segalanya terasa tidak aman, kita mencari jangkar, kita mencoba menggenggam uang, menggenggam karir, menggenggam hubungan, tetapi semua itu terasa licin dan mudah terlepas. Namun firman Tuhan mencatat saat murid-murid panik, ada satu pribadi yang melangkah di atas ombak atau tidur dengan damai di buritan perahu. Dia tidak mengabaikan setiap badai, tetapi dia mengizinkan untuk menunjukkan satu hal. Kalian tidak perlu takut pada badai, karena badai pun tunduk kepada Tuhan. Apakah kalian siap memandang kepadanya pada kesempatan saat hari ini, dan bukan lagi kepada setiap gelombang-gelombang masalah dalam kehidupan saudara? Saudara, jika kita mau jujur, kita semua adalah navigator kehidupan yang ahli. Kalau dalam cuaca cerah, kita bisa merencanakan rute yang baik, mengatur layar dengan sempurna, rencana yang sempurna. Ketika laut tenang dan matahari bersinar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita semua adalah navigator kehidupan yang ahli dalam cuaca yang cerah. Iman kita terasa kuat, terasa mudah. Tetapi apa yang terjadi ketika langit tiba-tiba mendung, tiba-tiba kelam, angin puyuh datang tanpa peringatan, dan ombak kesulitan mulai memenuhi perahu kita masing-masing, perahu keluarga kalian, perahu ekonomi keuangan kalian, perahu kesehatan kalian, dan tiba-tiba semua teori iman kita diuji. Kita menyadari bahwa iman hanya sekedar mungkin mengisi ruang pikiran, seperti saudara mengisi ruang tamu ketika ada orang datang, hanya ruang tamu yang dilihat. Justru iman model demikian sangatlah berbeda dengan iman di tengah lautan yang mengamuk. Saudara, hari ini Tuhan ingin menemui kita tepat di tengah badai kehidupan kita yang paling nyata di dalam setiap kehidupan saudara. Dan saya mau mengajak untuk kita semua untuk memiliki iman yang tangguh dalam setiap badai-badai kehidupan kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41.
Izinkanlah saya membacakannya buat kalian semua. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengemuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Maka mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, bahwa angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kekristenan bukanlah janji akan lautan yang selalu tenang dalam hidup saudara dan saya. Setiap kita tanpa kecuali akan menghadapi badai. Badai itu bisa datang dalam bentuk sakit penyakit, krisis keuangan, kegagalan hubungan, tekanan pekerjaan, ketakutan akan masa depan. Pertanyaannya bukan apakah badai akan datang, tetapi bagaimana kita menghadapinya ketika badai itu menerpa dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Melalui kisah murid-murid di Danau Galilea, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hakikat iman yang sejati. Iman yang tangguh ketika menghadapi badai. Saudara, yang pertama, ada realitas badai bahkan di dalam setiap ketaatan dalam hidup saudara. Kalau saudara dapat melihat dari pembacaan firman Tuhan tadi ya, Markus 4, 35 sampai 41. Khususnya di ayat yang ke-35 sampai 37. Saudara perhatikan baik-baik. Murid-murid mengalami badai ini bukan karena bersikap ceroboh atau memberontak kepada Tuhan. Mereka berada di perahu karena mentaati perintah Yesus. Coba saudara cek. Mereka berada di perahu justru karena mereka mentaati perintah Yesus. Mari kita bertolak ke seberang, kata Tuhan Yesus. Itu adalah perintah. Saudara, dalam hal ini kita mengetahui bahwa ketaatan tidak membebaskan kita dari badai. Seringkali kita berpikir bahwa jika kita taat, hidup kita akan lancar-lancar saja. Ini adalah teologi yang keliru. Justru karena kita mengikut Kristus, kita bisa jadi berlayar, sedang melawan arus dunia, dan menghadapi setiap angin-angin badai yang berlawanan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketaatan tidak membebaskan kita dari badai, tetapi justru seringkali saudari, kita berpikir bahwa jika kita taat, hidup kita akan lancar-lancar saja. Saudara, ini hal yang salah. Kita belajar, ketaatan pun kepada Tuhan tidak membebaskan kita dari badai. Badai itu nyata dan mengancam. Alkitab menggambarkan dengan jelas bahwa taufan yang sangat dahsyat, ada ombak yang menyembur, ada perahu yang mulai penuh dengan air. Ini bukan sekedar gangguan kecil, ini adalah situasi yang mengancam jiwa para murid-murid pada saat itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak meminta kita untuk memungkiri realitas dari penderitaan kita. Iman bukanlah pelarian dari kenyataan. Bapak Ibu, apakah kita sekarang sedang mengalami badai saat ini? Jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak berkenan kepadamu, tetapi renungkanlah, boleh jadi justru kalian sedang berada di jalur ketaatan kepada Tuhan. Badai adalah bagian dari perjalanan, bukan tanda kegagalan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, murid-murid mengalami badai yang mengancam jiwa justru ketika mereka sedang mentaati perintah Yesus untuk bertolak ke seberang. Ini menunjukkan sebuah kebenaran yang penting, bahwa mengikut Kristus dan taat kepada Yesus tidak menjamin kita bebas dari masalah. Badai adalah bagian yang tidak terelakkan dari perjalanan hidup di dunia yang rusak ini.
Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai kita di tengah-tengah badai apapun di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan itu bukanlah penangkal masalah dalam setiap kehidupan saudara. Seringkali justru karena kita berjalan di jalur yang Tuhan tentukan, kita berbenturan dengan setiap nilai-nilai dunia. Badai bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan realitas yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam setiap perjalanan iman kita. Bapak Ibu, stoplah menyalahkan diri ketika kamu menghadapi masalah besar seperti PHK, seperti sakit penyakit, konflik keluarga, padahal mereka atau kita semua merasa sudah hidup benar. Jangan langsung berpikir apa dosa saya atau di mana salah saya. Tetapi tanyakan kepada Tuhan, apa yang ingin engkau ajarkan melalui badai ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tanyakan kepada Tuhan apa yang ingin engkau ajarkan melalui setiap badai ini. Saudara, stoplah menyalahkan dirimu, tetapi pahami bahwa ini adalah bagian dari rencana Tuhan, supaya Dia mengajarkan semakin tinggi dalam setiap perjalanan imanmu, khususnya iman yang terus bertumbuh di dalam Dia. Saudara, pahamilah bahwa kesulitan adalah normal bagi setiap orang, terutama orang percaya. Jangan kaget atau langsung goyah kehidupan imanmu ketika badai datang. Ini bukan hal yang aneh. Ini adalah bagian dari kurikulum kehidupan, di mana Tuhan mengizinkan setiap kurikulum itu kita jalani dalam setiap kehidupan iman kita semua. Amin, saudara ini kasih oleh Tuhan. Ini yang pertama. Ayo, saudara, akan ada badai, ya. Bahkan di dalam ketaatan, ya. Itulah realitasnya yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar, saudari, mengenai iman yang tangguh di dalam setiap badai kehidupan. Saudara, apa respon imanmu? Apa respon kehidupanmu? Di mana posisimu, saudara-saudari, dalam badai? Karakter dan kualitas iman kita itu diuji. Ingat baik-baik, di dalam badai karakter dan kualitas iman kita itu diuji. Mari bandingkan dua respon dalam cerita ini. Yang pertama adalah respon murid-murid. Saudara, mata mereka fokus atau terfokus kepada badai. Mereka melihat angin yang kencang dan ombak yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, iman yang bersumber pada penglihatan itu akan mudah goyah. Makanya Tuhan Yesus sampaikan, berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat tetapi mereka percaya. Amin. Saudara, tetapi murid-murid pada saat itu mereka merespon dengan mata yang terfokus kepada badai. Ketika mereka melihat angin mulai kencang, ada ombak besar, lalu kemudian air masuk ke dalam perahu atau kapal yang ditumpangi oleh mereka. Akhirnya, ya, setiap kehidupan mereka mulai goyah karena mata yang terfokus kepada badai. Lalu yang kedua, saudari, respon murid-muridnya ada logika, ya, yang mereka pakai dan akhirnya memicu kepanikan di dalam setiap kehidupan mereka. Ada perahu yang penuh dengan air. Mereka katakan kita akan tenggelam. Saudara, mereka mengandalkan analisis sesuatu atau analisis situasi di dalam setiap kehidupan mereka yang terbatas ini. Ya, mereka melihat badai, mereka melihat perahu penuh dengan air. Tetapi itu logika yang dibangun oleh setiap analisis situasi yang mereka alami. Karena setiap pengetahuan mereka ini sebagai manusia itu terbatas. Itulah respon murid-murid. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, respon murid-murid, mereka justru menuduh Tuhan ketika ada di dalam setiap badai. Mereka katakan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, seringkali kita juga demikian. Tuhan, Engkau gak peduli sama masalahku ini, Tuhan. Kau gak peduli kalau dia mengasihi aku, kalau dia meninggalkan aku. Kau gak peduli terhadap masalahku, rumah tanggaku, dan lain sebagainya. Kau gak peduli, Tuhan. Apakah Engkau gak peduli bahwa aku akan begini dan begitu? Kau gak peduli, Kau gak menyembuhkan aku, dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah puncak dari ketakutan.
Mereka bukan saja ragu akan kuasa Yesus, tetapi juga mereka meragukan kasih dan perhatiannya. Inilah akarnya dari setiap banyak kecemasan-kecemasan di dalam kehidupan manusia. Saudara, ada perasaan bahwa Tuhan itu diam. Ada perasaan Tuhan seolah-olah diam. Tuhan tidak peduli, Tuhan gak sayang, Tuhan tidak care di dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah respon dari murid-muridnya. Saudara, ini simbol daripada respon daging yang disampaikan oleh setiap murid-murid. Dan kebanyakan dilakukan oleh manusia pada umumnya ketika menghadapi setiap badai kehidupan mereka. Tetapi ada respon yang benar, yaitu respon Yesus. Inilah gambaran iman yang tangguh ketika menghadapi badai. Saudara coba lihat baik-baik teks ayat itu. Yesus, Bapak Ibu Saudari, dia tenang karena dia percaya penuh. Bahkan Yesus tidur. Saudara, tidurnya bukan tanda ketidakpedulian, tetapi bukti kepercayaan mutlak kepada kedaulatan Bapanya. Saudara, iman yang tangguh itu membawa kita kepada ketenangan di dalam setiap badai. Bahkan sebelum badai itu reda, Tuhan Yesus tetap tenang karena dia percaya penuh kepada kedaulatan Bapanya di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ini yang pertama. Bagaimana saudara diajak ketika saudara memiliki iman yang tangguh? Jangan lupa, saudara, belajarlah dari respon Tuhan Yesus. Yang pertama ini, dia tenang karena dia percaya penuh kepada kedaulatan Bapanya. Yang kedua, saudari, Tuhan Yesus berkata kepada sumber masalah itu. Yesus tidak membujuk murid-murid untuk lebih kuat di dalam mendayung, tetapi ia langsung menghardik angin dan berkata kepada danau itu. Saudara, iman yang sejati berbicara kepada masalah dengan otoritas Kristus. Iman yang sejati, iman yang tangguh, saudara berbicara kepada setiap sumber masalah dalam hidup saudara dengan otoritas kuasa daripada firman Allah. Saudara, itulah yang Yesus lakukan. Dia berkata kepada sumber masalah. Saudara, dia menghardik angin dan berkata kepada danau itu, teduhlah, tenanglah. Lalu kemudian saudari, respon Yesus yang ketiga. Saudara, dia menyampaikan, mengapa kamu begitu takut kepada murid-muridnya? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus menghubungkan langsung ketakutan mereka dengan kurangnya iman atau kuman. Kurang iman. Ya, murid-murid ini banyak kumannya. Artinya kurang iman. Saudara, iman dan ketakutan tidak bisa berjalan bersama-sama. Iman yang tangguh adalah keputusan untuk mempercayai siapa Yesus, meskipun mata jasmani kita melihat yang sebaliknya. Saudara, berimanlah kepada Tuhan, maka ketakutan itu tidak bisa berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, karena Yesus pada saat itu saudari langsung menusuk dalam sebuah pertanyaan yang dalam. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dia menghubungkan langsung antara ketakutan manusia dengan kurangnya iman mereka. Saudara, ingatlah baik-baik, iman dan ketakutan tidak bisa hidup bersama-sama di dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika badai menerpa, di manakah fokus kita? Apakah pada ombak yang besar atau pada Kristus yang lebih besar lagi daripada ombak itu? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan kepanikan yang menuduh Tuhan, Tuhan kau gak peduli sama aku, kau gak peduli kalau aku disakitin dan lain sebagainya, kalau aku ditinggalkan dan lain sebagainya? Atau saudara dan saya dengan iman saudara berseru kepada Tuhan? Bapak Ibu, ini yang kedua. Pastor Ndeso mau mengajak kita semua, ayo milikilah respon iman seperti Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tenang karena percaya sepenuhnya pada Bapa. Iman sejati bukanlah tidak adanya badai, tetapi adanya ketenangan di tengah badai. Saudara, pertanyaan Yesus ini menunjukkan bahwa akar ketakutan manusia sebenarnya adalah kurangnya iman. Iman dan ketakutan adalah dua kekuatan yang saling mengusir satu dengan yang lain.
Kalau saudara membiarkan ketakutan menguasai setiap kehidupan saudara, maka saudara sedang mengusir iman dari setiap hidupmu. Tetapi kalau engkau dan saya menggunakan atau mengundang kehidupan iman di dalam Yesus, maka engkau sedang mengusir ketakutan. Saudara, iman yang tangguh bukanlah tentang seberapa besar kekuatan kita untuk mengatasi badai, tetapi tentang seberapa besar kepercayaan kita kepada pribadi yang mengendalikan badai itu dalam setiap hidup kita masing-masing. Saudara, daripada saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan engkau tidak peduli kalau aku binasa, latihlah dirimu untuk berkata, Tuhan, aku percaya engkau peduli. Engkau menolong aku yang tidak percaya ini. Saudara, sampaikanlah dengan jujur di hadapan Tuhan. Daripada saudara berteriak-teriak, Tuhan engkau tidak peduli. Tuhan engkau enggak sayang sama keluargaku. Tuhan engkau enggak sayang sama aku. Tuhan enggak sayang, Tuhan sudah membawa pasanganku untuk pergi selama-lamanya. Entah meninggal, entah diambil wewek gombel. Bapak ibu saudari, ada orang kedua di dalam rumah tanggamu atau orang ketiga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika badai masalah datang, krisis keuangan terjadi, ya, bisnismu bangkrut, mungkin juga ada kabar buruk dari dokter, atau mungkin ada orang yang menelpon ke rumah saudara, Pak, Bu, maaf, anak Bapak sudah mengalami kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit. Tapi bukan penipuan ya, yang benar-benar terjadi. Saudara, batasi input yang memicu panik. Ketika saudara membaca berita negatif terus-menerus, mendengarkan perkataan pesimis, saudara, ayo batasi setiap hal-hal yang memicu panik ini. Ya, jangan biarkan setiap bacaan-bacaan negatif terus-menerus saudara baca. Jangan biarkan setiap perkataan-perkataan positif, pesimis saudara dengar di dalam setiap hidup saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, gantilah itu semua. Penuhilah pikiran kita dengan input yang baik. Saudara, penuhilah dengan input iman. Berilah makan di dalam setiap kehidupan imanmu setiap waktu. Sama seperti engkau makan untuk tubuh jasmanimu 3 kali sehari. Saudara bisa membaca Mazmur. Saudara bisa mendengar setiap lagu pujian dan mengingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan tolong saudara di masa lalu, maka masa kini Tuhan pun akan tolong. Maka masa depan Tuhan pun akan tolong di dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita belajar dari respon yang benar, yaitu respon Tuhan kita Yesus Kristus ketika menghadapi badai. Yang ketiga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada kuasa yang berdaulat dan iman yang diubahkan, ditransformasi. Akhirnya kita melihat tujuan akhir dari setiap badai kehidupan manusia atau di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, tujuan akhirnya adalah untuk menyatakan lebih dalam siapa Yesus dan tentunya mentransformasi, merubah setiap kehidupan iman kita semakin meningkat lagi. Semakin lebih dalam lagi mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada poin ini kita belajar ada kuasanya yang mutlak atas segala badai. Yesus hanya perlu berkata diam, tenanglah, dan seluruh ciptaan itu taat. Bahkan badai yang paling dahsyat sekalipun ada di dalam genggaman kendali Tuhan Yesus. Tidak ada badai yang berlangsung, Bapak Ibu Saudari, lebih lama dari yang Ia izinkan. Ini mendirikan fondasi bagi setiap kehidupan iman saudara. Kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa, yang dapat menenangkan badai, dan juga saudari mengizinkan badai di dalam kehidupan kita semua dalam kebijaksanaannya. Saudara, ketika Yesus atau Allah mengizinkan badai itu berlanjut, tentunya untuk maksud yang baik. Amin. Untuk maksud yang baik. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk terus meningkatkan imanmu ketika ada badai. Perhatikanlah reaksi terakhir murid-murid Yesus. Maka mereka menjadi sangat takut dan berkata, siapakah gerangan orang ini? Saudara, rasa takut mereka terhadap badai telah berubah menjadi rasa takut yang kudus.
dan kagum akan pribadi Yesus. Badai itu dipakai untuk mengangkat pengenalan mereka yang tadinya mereka hanya memanggil Yesus sebagai guru. Lalu di ayat yang ke-41 mereka memanggil Yesus kepada Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Saudara, iman yang tangguh lahir dari pengenalan yang benar dan mendalam akan Kristus. Sama seperti Paulus, segala sesuatu aku anggap sampah, tetapi pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semua itu. Sama seperti juga Ayub, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dulu dia mengenal Tuhan dari apa kata orang. Tetapi saat ini dia mengenal Allah yang hidup karena dia telah mengalami sendiri Allah berbicara, Allah hadir di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ayo kita belajar ketika ada badai dalam setiap kehidupan kita semua, kita mempercayakan kepada Allah dan terus meningkatkan setiap kehidupan iman kita semua. Karena badai itu mengangkat saudara untuk mengenal Yesus, dari sekedar tahu Yesus itu sebagai guru, ya, informasi-informasi yang saudara dengar dari Alkitab. Tetapi bukan hanya sekedar informasi, tetapi saudara belajar ternyata informasi ini adalah firman Allah. Beda seperti saudara dan saya baca berita. Saudara bisa masukkan berita itu dalam setiap pikiran, tetapi firman Allah saudara berbeda. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya firman Allah adalah kuasa daripada Allah sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, badai dalam hidup kita bukanlah cerita tentang besarnya masalahmu, tetapi tentang besarnya Tuhanmu. Bukan saudara bercerita mengenai besarnya masalah yang kau hadapi, tetapi saudara mengenai besarnya Tuhan kalian semua. Karena setiap badai adalah undangan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Mengenal kuasanya, mengenal kasihnya, mengenal kedaulatannya, mengenal kehendaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman yang keluar dari badai seringkali adalah iman yang semakin lebih matang, lebih dalam, lebih tangguh di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hubungan kita dengan masalah kadang mirip, ya, dengan hubungan dengan tetangga yang lagi bawel. Kita berharap mereka tidak ada atau setidaknya pindah dari rumah kita. Tapi kita berdoa karena kita berdoa, ya, untuk hidup yang mulus tanpa goncangan seperti jalan tol yang lurus dan datar. Tapi kenyataannya hidup Kristen ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lebih mirip off-road. Ya, kalau saudara menaikkan mobil atau naiki mobil, ya, seperti mau naik mobil off-road Bapak Ibu Saudara. Penuh dengan lubang, ada belokan yang tajam. Kadang kita melewati setiap genangan air yang membuat kita berkata, loh kok di sini? Saudara, kita seperti murid-murid di perahu yang mungkin juga berpikir, ini kan perintah Tuhan. Mestinya pasti perjalanannya lancar dong kalau ini perintah Tuhan. Ini bonus. Tapi ternyata tidak. Tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Setiap badai adalah sebuah undangan untuk mengalami kuasa Tuhan secara pribadi. Untuk mengenal Dia lebih dalam. Karena iman kita dirancang untuk bertumbuh. Untuk menjadi lebih tangguh melalui setiap badai yang kita lalui bersama dengan Allah yang hidup. Saudara, tanyakan di dalam setiap kehidupan saudara pertanyaan-pertanyaan yang tepat ini. Setelah badai reda atau bahkan di tengah badai, jangan hanya kapan ini akan berakhir Tuhan. Tapi tanyakan, Tuhan, maukah Engkau memperkenalkan dirimu kepadaku dengan cara yang baru melalui situasi ini, sehingga imanku semakin terus maju dan bertumbuh. Saudara, ayo buatlah catatan-catatan ataupun jurnal-jurnal catatan saudara. Sebagai catatan seperti batu peneguhan. Sama seperti kisah di Abraham, saudara. Ketika dia jalan, atau Yakub, dia jalan ke satu tempat, dia mesbah. Dia bangun mesbah. Dia jalan lagi ke satu tempat, dia bangun lagi mesbah dan lain sebagainya. Sama juga seperti bangsa Israel yang mendirikan batu peringatan setelah menyeberangi sungai Yordan. Saudara, buatlah catatan-catatan spiritual. Tulislah dalam jurnal itu tuh, Tuhan, tahun 2025 ini aku sedang menghadapi badai ini. Tetapi aku melihat
Tuhan bertindak dengan cara yang ajaib. Tuhan menolong aku. Saudara bisa tulis itu. Dan sekarang aku tahu bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Ini membuat imanku lebih tangguh. Saudara, catatan-catatan ini akan menguatkan kita ketika badai berikutnya datang di dalam setiap hidup saudara. Yang dulu saja Tuhan sudah tolong, maka hari ini pun Tuhan akan tolong. Dan besok pun Tuhan pasti juga akan tolong. Minggu depan pun, bulan depan pun, dan tahun depan pun. Bahkan sampai seumur hidup kita, Tuhan pun pasti akan tolong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo pada kesempatan saat hari ini, saya mau tutup khotbah ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saat ini perahu hidup kita sedang dilanda badai. Air mulai masuk. Dan kalian merasa hampir tenggelam oleh rasa sakit. Oleh rasa kecemasan. Oleh karena rasa kekecewaan. Kamu sudah berteriak, berseru. Tetapi sepertinya Yesus masih diam. Yesus masih tidur. Tetapi dengarkanlah baik-baik. Diamnya Tuhan bukanlah tanda ketidakhadirannya. Itu adalah ujian bagi iman kita. Dia ada di perahu yang sama. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Saudara, mungkin selama ini kita hanya mengenal Yesus sebagai guru, sebuah figur agama yang baik. Tetapi hari ini, di tengah badai kehidupanmu masing-masing, Dia ingin menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas angin, atas ombak di dalam setiap kehidupan saudara masing-masing. Dan Dia yang bisa berkata diam atas penyakitmu. Tenang atas keuanganmu. Redalah atas setiap kekacauan di dalam setiap keluarga-keluarga kita semua. Saudara, sebelum kita berdoa, saya mau mengajak setiap orang yang merasakan badai di dalam setiap kehidupannya pada saat ini untuk menaruh tangannya di dadanya. Sebagai simbol bahwa kamu memilih untuk mengalihkan pandanganmu dari besarnya badai itu kepada besarnya juru selamat Tuhan saudara, Yesus Kristus. Saudara, kepada siapa lagi kita pergi? Hanya Dialah yang memiliki firman yang hidup. Hari ini bukan tentang seberapa kuat imanmu, tetapi kepada siapa imanmu itu ditujukan. Kepada siapa saudara bergantung dalam setiap kehidupan imanmu. Serahkanlah perahu kehidupanmu yang sedang oleng itu ke dalam tangan Allah. Dan biarkan Dia yang mengambil kendali. Datanglah kembali kepada Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di dada mereka masing-masing. Bapa yang penuh dengan kasih karunia, kami datang kepadamu dengan segala kejujuran. Kami lelah ya Tuhan. Banyak dari kami telah mendayung sekuat tenaga melawan badai yang ekstrim dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami hampir menyerah. Kami telah berteriak di dalam ketakutan, merasa Engkau diam. Karena itu saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, kami menyatakan kepada setiap badai yang mengancam kedamaian keluarga kami, diam, tenanglah. Kepada setiap ombak penyakit yang menerpa tubuh kami, diam, tenanglah. Bahkan kepada setiap angin puyuh, kecemasan, dan depresi yang menghantam setiap pikiran kami, diam dan tenanglah. Dan juga kepada setiap gelombang krisis keuangan dan pekerjaan dalam setiap kehidupan kami, diam, tenanglah. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu lebih berkuasa daripada badai apapun. Dan sekarang ini, pada jam ini Tuhan juga, curahkanlah ketenangan ilahi-Mu ke dalam setiap hati, kepada setiap jiwa. Ubahlah ketakutan kami menjadi iman. Ubahlah kepanikan kami menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan setiap kendali hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Yesus yang berkuasa. Ambil alih kemudi hidup kami. Jadikan kami perahu yang taat, yang percaya bahwa Engkau sanggup membawa kami sampai ke seberang, sampai kepada tujuan-Mu yang indah. Terima kasih ya Bapa kami yang di surga, untuk ketenangan yang ajaib yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami saat hari ini. Terima kasih untuk iman yang baru, yang lebih tangguh, yang Kau lahirkan di dalam spirit kami semua, dalam kehidupan manusia batinia kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa atas segala badai.
kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupanmu, jiwamu, manusia batiniamu. Diberkatilah setiap kehidupanmu, keluargamu, studimu, pekerjaanmu, bisnis usahamu, rumah tanggamu yang kau bangun. Diberkatilah. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Allah yang hidup. Saudara, biarlah kita semua boleh menerima berkat yang berasal daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, menuju langit baru dan bumi yang baru, menuju sorga di mana Tuhan Yesus memerintah. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berapa banyak yang terberkati pada kesempatan saat hari ini? Yang terberkati saudara bisa tulis bersih jiwa, menyegarkan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Terima kasih buat kebersamaan kita hampir 200 orang. Kita bersama-sama. Saya mengajak saudari, Pastor Deso mau mengajak, datanglah dalam setiap kehidupan saudara. Setiap waktu secara tepat, secara on time. Kalau kita mulai jam 5, yuk kita datang jam 5 sampai jam 7 malam seperti ini. Saudara, kalau kita nanti pagi-pagi jam setengah 8 kita mulai, kita biasa selesai setengah 10. Datanglah dari awal sampai habis. Sehingga saudara ini kasih lihat Tuhan, kayak tadi kan ada di awal-awal ada orang berkata, cuman nyanyi-nyanyi doang. Ngapain cuman nyanyi-nyanyi doang. Ya jiwamu gak terbiasa untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan. Makanya kamu harus belajar untuk bersekutu. Ya, kita pakai liturgi Bapak Ibu Saudari. Ya, ada pujian, ada penyembahan. Ya, ada penyembahan yang kita bisa naikkan di hadapan Tuhan. Nanti ada firman Tuhan yang kita renungkan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semua. Gak ujuk-ujuk kita langsung minta sama Tuhan, langsung berdoa, Tuhan kasih ini dong. Enggak. Tapi ada liturgi yang kita sampaikan di channel ini, Bapak Ibu Saudari, yang dikasih oleh Tuhan. Maka datanglah setiap hari di channel Pastor Deso. Ya, baik di dalam ibadah raya seperti ini pagi dan sore, ada jam 7 pagi dan jam 5 sore, ada juga saudara yang dikasih oleh Tuhan ibadah setiap hari kita. Ya, dalam program refresh dan reset setiap setengah 8 pagi. Saudara bisa hadir waktu Indonesia Barat semua. Setiap hari pagi-pagi saya hadir. Saudara bisa datang, makanya follow Pastor Deso biar dinotif secara pribadi di handphone masing-masing oleh TikTok. Bapak Ibu, terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti follow akun saya di TikTok maupun akun Pastor Deso di aplikasi sebelah, aplikasi YouTube Bapak Ibu Saudari. Saudara, kalau di sana jangan lupa subscribe. Kalau saudara ya terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, tontonlah ya khotbah-khotbah saya juga di sana. Sebelum saudara beristirahat, ketika saudara bangun pagi, ketika saudara memiliki waktu-waktu luang ya, saudara dengarkanlah khotbah-khotbah Pastor Deso ya, yang di sana saudara dikasih oleh Tuhan sehingga bisa membangun setiap kehidupan iman saudara. Nanti saudara akan bisa merangkai, oh ternyata seperti ini ya Tuhan, oh ternyata harus begini. Temukanlah tema-tema yang memberkati setiap kehidupan rohmu, spiritmu ya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari, tetapi yang lengkap tentunya ada di TikTok ya setiap harinya. Puji Tuhan, saudara, kalau ada pokok-pokok doa yang saudara mau kami doakan, saudara bisa sampaikan chat kepada saya di chat TikTok Bapak Ibu Saudari. Kami hanya membuka ruang lewat chat TikTok saudari yang kasih lihat Tuhan. Kalau ada pokok-pokok doa ataupun pergumulan-pergumulan tertentu yang ada membuat saudara beban dan lain sebagainya, saudara bisa chat Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Halo semua ya teman-teman semua dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift-nya dalam pelayanan Pastor Deso. Terima kasih buat kalian semua buat waktu ketulusan yang kalian berikan di channel ini. Saudara, terima kasih juga buat setiap persembahan-persembahan saudara yang saudara telah berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di Pastor Deso. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat setiap persembahan syukur, kasih, persepuluhan, donasi, support
ya kolekte yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, buat kalian yang terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara yang dikasih oleh Tuhan dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk ikut turut memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, karena setiap berkat kekal yang sudah kita terima atau makanan rohani yang sudah kita terima, dan saudara rindu menjadi rekan sekerja Allah, maka dukunglah pelayanan pekerjaan Tuhan ini dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Tapi semua persembahan-persembahan itu yang saya tahu mengajarkan kita untuk bermurah hati. Dan setiap kebaikan-kebaikan yang kita tabur, itu akan kembali kepada kita semua dengan berbagai jenis kebaikan-kebaikan Tuhan yang lain yang Tuhan akan berikan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Maka bermurah hatilah, banyak-banyaklah menabur kebaikan dalam setiap hidup saudara. Saudara, berikanlah dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, karena setiap pemberianmu adalah benih untuk tuaian jiwa-jiwa. Langkah imanmu hari ini bisa mengubah hidup seseorang, bahkan banyak untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama wujudkan misi Tuhan di bumi. Turutlah dan dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, dan saksikanlah penyediaan Allah yang ajaib yang selalu bekerja melalui setiap kemurahan hatimu. Jadilah bagian dari misi surgawi selama saudara masih diberikan nafas kehidupan di bumi ini. Puji Tuhan, itu saja yang bisa Pastor Deso sampaikan buat kalian semua. God bless you, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sampai ketemu kembali besok pagi ya dalam pelayanan Pastor Deso ya di program Refresh dan Reset. Selamat hari Minggu sekali lagi. Selamat Bapak Ibu Saudari beraktivitas kembali. Selamat beristirahat. Mungkin ada yang akan beristirahat, mungkin ada yang makan malam dengan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Dukung selalu pekerjaan Tuhan ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tuhan tidak pernah setengah-setengah memberkati kita semua ya Bapak Ibu Saudari, bahkan Dia memberikan nyawa, kasih, bahkan masa depan yang penuh dengan harapan kepada kita semua. Dan sekarang kita belajar untuk mengembalikan milik Tuhan dengan kemurahan hati yang tulus. Saudara, ini adalah soal ketaatan dan kepercayaan. Ketika kita memberi dengan tulus dan sukacita, biarlah Tuhan memakai kita semua untuk membuka pintu-pintu penginjilan, membuka gerbang-gerbang berkat-Nya bagi kehidupan kita pribadi maupun keluarga yang kita kasihi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya Pastor Deso. Saudara, ketika mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saudara bukan hanya untuk saudara isi di dalam setiap pengetahuan di pikiran saudara, tetapi hidupilah firman itu. Hadirkanlah Tuhan selalu dalam cerita-cerita hidup kita semua yang unik, yang masing-masing semua punya kurikulum kehidupannya, dan semua Dia yang merancang, dan kita bersyukur. Amin. Saudara, terima kasih. Jadi sekali lagi selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat kalian semua yang sudah menulis di dalam kolom komentar. Ya, semuanya yang sudah setia di channel ini, God bless you. Ya, buat kalian semua. Sampai ketemu kembali esok pagi di 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan. Happy Sunday. God bless you.